Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu hadirin semua, sebelumnya perkenalkan, saya Nurulaini Sofi dan kali ini saya bersama rekan saya. Saya Nurul Amalia, hari ini kami bertindak sebagai MC dan moderator dalam acara Cognoscenti Webinar Evaluasi Organisasi dengan Matriks RACI. Oke, sebelumnya kami mewakili Cognoscenti Consulting Group ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya untuk menghadiri acara Cognoscenti Webinar pada siang hari ini. Nah, sebelum kita mulai ke acaranya, saya ingin nyapa-nyapa dulu nih Kamili. Kira-kira di sini ada dari siapa aja? Kita Ada coba cek lumayan sound banyak dulu ya. nih dari Kementerian dan BUMN juga hadir dan beberapa swasta juga. Oke, mungkin kita coba sapa nih. Ya, sapa mungkin. Tadi ada Mas Indra dari Kemen PPA. Halo Mas Indra. Selamat siang Mas Indra. Selamat siang. Ada Ibu. Ada Pak Oka juga dari PT Industri Nabati Lestari. Selamat siang Pak, dari Medan nih, Sofi. Wah, jauh ya dari Medan. Selamat siang. Selamat bergabung ya Bapak dan Ibu. Oke. Nanti mungkin kita sapa-sapa lagi ya Kamili. Oke, siap. Saya ingin menambahkan sebuah informasi bahwa Cognoscenti Webinar ini adalah kegiatan seminar yang dilakukan secara online yang diselenggarakan oleh Cognoscenti untuk membahas topik-topik terkait dengan kebutuhan manajemen organisasi gitu. Jadi ini udah webinar kita yang ketiga ya Kamili ya? Iya, webinar kita ketiga. Iya. Webinar ini diselenggarakan untuk publik dan juga gratis. Kemudian juga diselenggarakan 2 kali dalam sebulan dengan tema yang berbeda-beda. Jadi Bapak Ibu mungkin nanti yang punya usulan terkait tema webinar bisa nanti beritahu kita di form evaluasi yang nanti kita akan sampaikan. Cognoscenti juga didukung oleh sekelompok konsultan lulusan S2 dari berbagai universitas terkemuka di Indonesia, bahkan dari luar negeri, dan juga telah memiliki banyak pengalaman lebih dari 100 proyek selama lebih dari 15 tahun. Dan dalam pendampingan konsultasi CCG itu menggunakan pendekatan yang filosofis, teoritis, serta benchmarking secondary data yang berdasarkan pengalaman praktis selama beroperasi sebagai lembaga konsultan. Nah, salah satu metodologi yang kami kembangkan sendiri adalah pengembangan peta proses bisnis 3 dimensi yang telah diadopsi oleh Kementerian Pan-RB yang juga diterbitkan dalam Peraturan Menteri Pan-RB nomor 19 tahun 2018 selama beroperasi sebagai lembaga konsultan. Seperti itu Kamili. Oke, benar banget Mbak Sofi. Jadi Cognoscenti ini telah banyak membantu kementerian, lembaga, pemerintah daerah, organisasi baik BUMN maupun swasta dalam kebutuhan organisasi. Selain pengembangan peta proses bisnis, SOP, kami juga membantu untuk pengembangan di bidang human resource dalam pengembangan balance scorecard, pengembangan sistem manajemen kinerja, dan masih banyak lagi untuk kebutuhan organisasi Bapak dan Ibu. Oke, mungkin langsung aja ke acara inti ya, Mbak Sofi ya. Iya. Acara webinar hari ini kita pembicaranya hadir dari konsultan kami juga. Ada narasumber tetap, ada Mbak Ita Nugraheni Puspitasari dan juga ada analis kami yaitu Anissa Dewi Mentari. Mungkin kita langsung ke acara yang pertama. Pemaparan dari Mbak Anissa. Mbak Anissa adalah salah satu analis dari Cognoscenti Consulting Group. Beliau sudah banyak terlibat dalam beberapa proyek pendampingan organisasi baik di kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN dalam pengembangan peta proses bisnis. Untuk mempersingkat waktu, kepada Mbak Anissa, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mili dan Mbak Sofi. Apakah sudah terlihat PPT saya? Sudah Mbak Anissa. Oke, sebentar. Oke, saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada webinar siang ini.
Pada webinar siang ini, seperti yang Bapak Ibu sudah lihat di pamflet kami, bahwa siang ini kami akan membahas terkait evaluasi organisasi dengan menggunakan matriks RACI. Nah, perkenalkan, saya Anissa Dewi Mentari, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Oke, sebelum kita berangkat ke apa sih itu RACI, mungkin saya akan membahas dulu sebagai pemanasan berkaitan mengenai organisasi. Nah, apa sih organisasi itu? Jadi, menurut Garrett Jones, organisasi ini merupakan suatu media atau tools untuk mengkoordinasikan perilaku, tindakan, aktivitas, atau proses-proses untuk mencapai tujuan bersama. Nah, suatu organisasi ini bisa terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu penyatuan visi misi, kemudian mencapai tujuan yang sama di satu organisasi. Nah, struktur organisasi ini menjadi alat yang paling strategik untuk mencapai visi misi, karena struktur organisasi ini dibentuk untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Nah, struktur organisasi ini digunakan untuk menunjang strategi perusahaan, kemudian untuk mengkoordinasikan sumber daya dengan cara yang paling efektif dan efisien, dan digunakan untuk pembagian pekerjaan yang efisien antar individu atau antar kelompok. Nah, seiring waktu berjalan, strategi ini mungkin bisa berjalan menjadi kurang efektif atau kurang efisien, sehingga diperlukan evaluasi untuk meningkatkan strateginya atau membentuk strategi baru agar meningkatkan performa suatu perusahaan. Oke, menurut Bapak dan Ibu, apakah organisasi atau perusahaan di tempat Ibu dan Bapak bekerja ini sudah berjalan secara efektif dan efisien atau belum? Nih, saya akan mengulas beberapa masalah yang sering terjadi di suatu organisasi atau perusahaan yang membuat manajemen atau strategi menjadi kurang efisien dan efektif. Yang pertama ini adalah adanya tumpang tindih pekerjaan. Jadi seringkali ada satu pekerjaan yang dilakukan oleh beberapa divisi sehingga menjadi kurang efektif dan efisien. Yang kedua ini adalah adanya perubahan kebijakan. Perubahan kebijakan ini bisa berasal dari internal ataupun dari eksternal. Misal kalau dari eksternal itu adanya perubahan peraturan perusahaan atau ada pergantian direksi dan lain sebagainya. Kalau dari eksternal mungkin ada perubahan kebijakan dari menteri atau perubahan sistem politik, atau yang kita alami selama 3 tahun belakangan ini seperti adanya pandemi membuat perusahaan harus menyesuaikan untuk lebih agile terhadap perubahan yang terjadi. Nah, yang ketiga ini adalah adanya beban pekerjaan yang tidak merata. Seringkali ada beberapa divisi atau unit kerja yang memiliki beban pekerjaan yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan divisi lainnya, sehingga membuat manajemen menjadi kurang efektif dan efisien. Nah, sehingga untuk mewujudkan organisasi yang efektif dan efisien, salah satu solusinya adalah dengan melakukan restruktur organisasi. Nah, sebenarnya apa sih restruktur organisasi ini? Jadi menurut Gibson, restruktur organisasi ini merupakan usaha yang direncanakan oleh manajemen untuk menghasilkan keseluruhan individu, kelompok, dan organisasi dengan mengubah struktur, perilaku, dan proses. Jadi kalau kita melakukan restruktur organisasi, bisa jadi ada penambahan divisi atau pengurangan divisi, ada penambahan orang atau pengurangan orang yang menyebabkan terjadinya perubahan keseluruhan dalam suatu manajemen organisasi. Nah, sebagai suatu sistem yang terbuka, organisasi ini harus menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Seperti yang tadi saya sampaikan pada slide sebelumnya, seperti adanya perubahan kebijakan baik dari eksternal ataupun internal. Nah, kita lanjut, ini merupakan framework atau kerangka kerja untuk menganalisis suatu organisasi. Jadi, berdasarkan teori dari Alfred Chandler, strategi ini atau misalnya dalam suatu organisasi ini memang berkaitan erat dengan orang, sistem, struktur, dan budaya. Nah, dalam suatu organisasi, saat kita ingin melakukan evaluasi atau menganalisis organisasi, kita harus lihat dulu nih strateginya. Kenapa? Karena kita mau mengarahkan strategi yang kita buat ini bisa mencapai tujuan yang tercermin pada performance atau hasil. Nah, siklus ini terjadi secara berkelanjutan, seiring waktu berjalan kita lihat apakah performance suatu organisasi atau perusahaan ini masih terjadi peningkatan atau masih efektif atau tidak. Jika tidak, maka kita perlu melakukan analisis kembali baik secara eksternal ataupun internal untuk membuat strategi baru yang akan mempengaruhi terhadap performance atau hasil suatu perusahaan.
Nah, sekarang kita masuk ke RACI, di mana RACI ini menjadi salah satu tools atau alat untuk mengevaluasi suatu organisasi atau perusahaan. Nah, sebenarnya apa sih itu RACI? Jadi, RACI ini adalah menggambarkan peran berbagai pihak dalam menyelesaikan atau menjalankan suatu pekerjaan. Jadi dalam satu proses, misalnya satu proses ini melibatkan beberapa unit kerja, sehingga dengan identifikasi RACI ini kita bisa tahu unit kerja itu berperan sebagai R, A, C, atau I. Nah, keutamaannya sendiri ini untuk menjelaskan peran dan tanggung jawabnya seperti apa dalam proses tersebut. Nah, berbicara tentang kepanjangan dari RACI ini kepanjangannya di mana R ini adalah sebagai responsible, A adalah accountable, C adalah consult, dan I adalah inform. Di mana responsible ini adalah pihak yang bertanggung jawab dari suatu maksudnya dari suatu rangkaian proses. Nah, mungkin untuk gampangnya, pihak yang sebagai responsible ini biasanya adalah unit kerja atau stakeholder yang memiliki aktivitas terbanyak. Nah, sementara accountable ini adalah pihak yang akhirnya bertanggung jawab memiliki otoritas untuk memutuskan suatu perkara. Nah, biasanya pihak yang berperan sebagai accountable ini memiliki wewenang dalam memberikan suatu keputusan setuju atau tidak setuju. Nah, kemudian consult ini adalah pihak yang berperan dalam memberikan masukan dan berkontribusi akan kegiatan tersebut. Nah, biasanya pihak yang berperan sebagai consult ini biasanya turut serta dalam suatu koordinasi, rapat, diskusi, yang dimana memiliki peran untuk turut memberikan masukan atau ide. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah inform, di mana inform ini adalah pihak yang mendapatkan informasi untuk kemudian ditindaklanjuti ke proses berikutnya. Biasanya inform ini berperan dalam mengusulkan suatu usulan atau misalnya mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi untuk ditindaklanjuti ke proses selanjutnya. Mungkin saya bisa mengambil contoh dari proses rekrutmen. Proses rekrutmen pegawai itu kan erat kaitannya dengan human capital. Nah, tapi human resource itu kan biasanya ada strategi human resource, ada operational human resource. Nah, mungkin selanjutnya itu selain human capital itu pasti bekerja sama dengan divisi-divisi lain yang terkait yang ingin atau membutuhkan rekrutmen pegawai. Nah, di sini human capital ini pasti sebagai responsible karena biarpun bekerja sama dengan divisi-divisi lain, tapi yang memiliki proses tersebut adalah human capital. Nah, dalam suatu proses rekrutmen pasti di akhir akan ada suatu persetujuan dari direksi atau BOD. Nah, suatu persetujuan tersebut dapat berperan sebagai accountable. Nah, nanti di akhir pasti dari human capital itu akan menyampaikan kembali ke divisi terkait yang memang mengajukan permohonan untuk rekrutmen pegawai. Nah, divisi terkait tersebut dapat berperan sebagai info. Tapi yang memiliki proses tersebut atau yang memiliki aktivitas tersebut adalah tetap human capital. Itu sebagai salah satu contoh untuk mengidentifikasi RACI. Nah, kemudian ini adalah kegunaan dari RACI. Yang pertama ini adalah menggambarkan peran dan tanggung jawab masing-masing unit kerja dalam melakukan suatu pekerjaan. Jadi, dalam suatu proses atau kegiatan, kita bisa mengetahui kira-kira stakeholder atau unit kerja mana yang berperan sebagai responsible, accountable, consult, atau inform. Kemudian, kegunaan yang kedua ini adalah menghilangkan tugas-tugas yang masuk dalam gray area, seperti tugas yang tidak jelas siapa yang menjalankannya, kemudian tugas yang tumpang tindih. Jadi dengan adanya RACI bisa membuat suatu proses menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, kegunaannya adalah memastikan bahwa proses tersebut tidak terlalu dominan, jadi kita bisa membuat suatu proses menjadi lebih efisien. Nah, yang keempat adalah memastikan bahwa anggota baru dijelaskan tentang peran dan tanggung jawabnya. Karena dari hasil RACI ini kita jadi mempunyai dokumentasi sehingga saat ada anggota baru dia sudah bisa mengetahui peran dan tanggung jawabnya secara pasti. Nah, yang selanjutnya adalah mendistribusikan kerja antara kelompok untuk mendapatkan efisiensi kerja yang lebih baik. Selanjutnya adalah terbuka untuk menyelesaikan konflik dan diskusi, dan yang terakhir adalah mendokumentasikan peran dan tanggung jawab orang-orang yang dalam organisasi. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah-langkah dalam mengidentifikasi RACI. Bagaimana sih kita caranya untuk mengidentifikasi RACI?
Nah, langkah yang pertama ini tidak terlepas dari proses bisnis. Yang pertama adalah melakukan penyusunan kerangka proses bisnis. Mungkin seperti yang Bapak dan Ibu ketahui, bahwa proses bisnis ini menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi agar menghasilkan output yang memiliki nilai tambah. Nah, pada proses bisnis ini kita akan melakukan pengelompokan di mana mengelompokkan proses atau aktivitas yang memiliki hubungan yang saling keterkaitan. Nah, di sini saya menggunakan metode 3 dimensi, di mana langkah yang pertama adalah menentukan atau mengidentifikasi atau kita membuat draft suatu proses dan subproses, di mana proses dan subproses ini menggambarkan hubungan proses satu dengan proses yang lainnya. Kemudian, setelah proses dan subproses ini terbentuk, langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi unit apa saja yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, maka terbentuklah peta relasi. Setelah itu, sebagai puncak dari proses bisnis, maka terbentuklah peta lintas fungsi atau cross functional map atau mungkin disingkat CFM, di mana CFM ini menggambarkan atau menunjukkan hubungan kerja antar unit organisasi atau antara unit kerja dengan rangkaian aktivitas atau proses. Nah, yang ini adalah merupakan contoh atau dummy dari proses, subproses, dan peta lintas fungsi yang telah teridentifikasi. Ini merupakan judul prosesnya, kemudian turunan dari proses, ini ada subproses, dan diturunkan lagi menjadi CFM. Di mana judul-judul CFM yang telah teridentifikasi ini, kita akan menggambarkan alur atau prosesnya. Nah, langkah yang kedua adalah mengidentifikasi alur pada setiap aktivitas di perusahaan yang memiliki lintas fungsi, atau mengidentifikasi alur pada masing-masing dari CFM yang telah teridentifikasi. Ini saya ambil salah satu contoh, misalnya proses manajemen portofolio kredit, di mana ini merupakan alur atau flow yang melibatkan antar unit unit kerja. Nah, ini merupakan alur atau prosesnya atau flow-nya, dan ini adalah stakeholder atau unit kerja yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, kemudian langkah yang ketiga adalah setelah masing-masing CFM itu tergambarkan, selanjutnya kita bisa mengidentifikasi unsur RACI pada setiap stakeholder. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, bahwa ada yang kita identifikasi sebagai accountable, responsible, consult, dan inform. Di sini kita bisa melihat bahwa misalnya ini ada unit kerja resiko kredit dan asuransi. Ini kita mengidentifikasikan sebagai responsible. Kenapa? Karena pertama kita untuk gampangnya kita bisa lihat bahwa aktivitasnya ini memiliki dalam flow ini memiliki aktivitas yang paling banyak, dan memang untuk proses manajemen portofolio kredit ini memang aktivitas atau kegiatannya ini adalah punya divisi resiko kredit dan asuransi. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat bahwa di akhir ternyata ada persetujuan. Oh, berarti untuk direksi ini dia berperan sebagai accountable. Nah, selanjutnya consult ini adalah pihak yang turut serta dalam memberikan masukan atau ide atau saran. Nah, ini biasanya turut serta dalam suatu koordinasi, diskusi, rapat, atau monitoring dan evaluasi. Nah, inform ini adalah pihak yang menindaklanjuti atau mendapatkan informasi atau memberikan informasi. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini perannya adalah melanjutkan program baru sebagai strategi. Jadi, dia adalah pihak yang menindaklanjuti suatu proses ke proses selanjutnya. Nah, di sini ada catatan bahwa sebaiknya ada satu stakeholder yang responsibel untuk setiap aktivitas. Jadi dalam suatu proses atau aktivitas memang sebaiknya hanya ada satu responsibel. Kenapa? Karena untuk menunjukkan pemilik dari tugas tersebut. Jadi sebenarnya aktivitas ini punya siapa sih gitu. Karena kalau responsibelnya banyak, jadi kan berarti dalam suatu aktivitas ini berarti pemiliknya ada banyak gitu. Jadi memang sebaiknya responsibel ini hanya satu. Nah, selanjutnya, langkah yang keempat adalah menghitung dan menganalisis jumlah RACI pada setiap stakeholder. Jadi setelah kita mengidentifikasi RACI pada masing-masing CFM, setelah itu kita rekapitulasi dari masing-masing divisi ini memiliki R berapa, A berapa, C berapa, I berapa, nanti akan kita jumlahkan di akhir. Dan ini merupakan template-template yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk merekapitulasi data hasil RACI.
Nah, langkah yang terakhir adalah menganalisis proporsi unsur R pada setiap stakeholder. Jadi memang in the end kita ingin menganalisis dari hasil R-nya. Kenapa? Karena kita mau tahu sebenarnya divisi mana sih atau unit kerja mana sih yang memiliki beban pekerjaan paling banyak. Makanya kita lebih melihat unsur R-nya. Nah, setelah kita melakukan rekapitulasi semua hasil RACI pada masing-masing unit kerja, setelah itu dari nilai R-nya kita lakukan analisis secara statistik. Rata-rata R-nya berapa, mediannya berapa, kemudian kita lihat ini adalah yang di-highlight adalah yang pentingnya batas atas dan batas bawah dari nilai R itu berapa sebagai rentang yang ideal dari nilai R. Nah, ternyata setelah dilakukan analisis secara statistik dan diidentifikasi, ternyata ada beberapa unit kerja yang melewati batas atas dan melewati batas bawah. Artinya, ada beberapa unit kerja yang memiliki beban pekerjaan yang jauh lebih besar atau di atas ambang yang ideal tuh. Sementara kalau yang ini berarti ada divisi yang hanya memiliki kegiatan hanya sedikit gitu. Jadi di bawah batas ambang ideal. Nah, kalau sudah seperti ini kita harus melakukan identifikasi lagi. Apakah stakeholder tersebut memang benar-benar responsibel untuk menyelesaikan pekerjaan setiap tugas? Dan apakah ada pihak yang memiliki terlalu banyak responsibel? Langkah yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah kita melakukan identifikasi apakah ada proses yang bisa dianulir. Jadi mungkin saat kita mengidentifikasi RACI, mungkin ada beberapa judul RACI atau proses yang mungkin sama. Nah, itu bisa salah satu yang kita anulir atau kedua proses tersebut bisa kita gabungkan. Nah, selain itu, langkah yang kedua, jika proses tersebut memang tidak bisa benar-benar dianulir, maka kita bisa melakukan alternatif untuk membuat divisi baru. Jadi, mungkin ada beberapa proses atau kegiatan yang dipindah ke divisi baru dengan catatan bahwa memang masih inline dengan proses bisnis suatu perusahaan tersebut. Nah, langkah yang ketiga yang dapat dilakukan adalah dengan mengalihkan sebagian proses ke divisi lain. Misalnya karena yang divisi A itu lebih banyak beban pekerjaannya, makanya dialihkan ke divisi lain. Namun dengan catatan juga tetap inline dengan kegiatan atau proses divisi tersebut dan tidak merubah proses bisnis suatu perusahaan. Oke, mungkin sekian pemaparan dari saya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Puspita dengan pemaparan yang lebih detail dan teknis terkait proses bisnis dan RACI. Ini atas perhatian Bapak dan Ibu, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke moderator.